sehingga dia menjadi orang yang sangat enteng dalam membunuh. Diajak jihad paling berani, saya paling depan. Itu biasa saya perang, sejak kecil saya ikut perang itu. Diajak oleh syaitan bukan untuk jihad, diajak untuk berlebih-lebihan. Itu lihat, ada orang yang berbuat maksiat, kurang ajar kamu bermaksiat, sikat, dibunuh. Itu zalim, halal darahnya, bunuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ini sesat, yang tadi juga sesat. Mana yang lebih mending? Nggak ada yang lebih mending, dua-duanya sesat. Dua-duanya jelek, nggak ada yang ringan. Dua-duanya menyimpang dari jalan yang lurus. Yang satu tidak berani menyembelih usfur, tidak berani menyembelih burung sekalipun. Yang lain tajawaza bi akharin hatta jarra'ahum 'ala ad-dima'il ma'sumah. Justru yang lain digoda oleh syaitan sehingga lancang berani menumpahkan darah-darah yang diharamkan untuk ditumpahkan, yaitu darahnya kaum muslimin, darahnya para kafir-kafir yang masih terikat janji, darahnya mereka-mereka yang mu'ahad, darahnya para dhimmi, darahnya mereka-mereka yang dikatakan oleh para ulama sebagai orang-orang yang duduk di negeri kaum muslimin dan mentaati kaum muslimin. Justru dibantai oleh mereka. Ini ifrat, yang tadi tafrid. Contoh berikutnya, ada kelompok-kelompok, ada manusia yang tidak mau sibuk dengan ilmu. Yani mana'ahum minal ishtighali bil ilm. Karena kurangnya agama mereka, sampai-sampai mereka tidak mau sibuk dengan ilmu, nggak mau belajar yang bermanfaat buat mereka. Nggak mau belajar yang bermanfaat buat mereka. Sedangkan kelompok lain, watajawaza bi akharin hatta ja'alul ilmi wahdahu wa ghayatuhum. Justru semangat belajar, lupa dengan amal. Tidak mau mengerjakan. Pokoknya hanya penasaran, belajar, tidak beramal. Yang satu tidak mempelajari ilmu agama. Yang satu mempelajari ilmu, tidak beramal. Hanya ingin mendapatkan gelar, ingin mendapatkan sebutan sebagai alim, hanya ingin dipuji, hanya. Yang ini ifrat, yang ini tafrid, yang ini taksir, yang ini hulu. Kaum muslimin yang saya hormati. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lebih mengerikan lagi dari syaitan dalam bentuk yang sama. Dalam bentuk melihat apakah semangat orang ini iqdam atau ihjam. Kalau semangatnya iqdam akan diajak untuk berlebih-lebihan. Kalau semangatnya ihjam akan dikasih berbagai macam syubhat-syubhat untuk tidak mengerjakan ibadah sama sekali. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamra la riha laha wa ta'muha hulwun wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an mathalur rayhanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laysa laha rihun wa ta'muha murrun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah yang harum baunya dan lezat rasanya. Perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah kurma yang tidak berbau akan tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti bunga yang harum baunya tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzalah yang tidak ada baunya dan rasanya pahit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempat kita diuji dan kita menghadapi musuh-musuh dari kalangan syayatin al-insi wal jin yang selalu menarik-narik, menyeret kita untuk berbelok dari keikhlasan. Syaitan dan anak buahnya selalu menyeret kita untuk berbuat, beramal, beribadah hanya karena riya, ingin dipuji, hanya karena tarikan hawa, hanya karena faktor dari faktor-faktor duniawiyah. Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabatnya dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirk al-asghar. Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil? Qala ar-riya. Ikhwani fillah, azakumullah. Dikatakan syirik karena dia mengganggu keikhlasan. Dikatakan syirik karena seseorang beribadah bukan hanya untuk Allah, tetapi untuk habbun nafs, untuk keuntungan dirinya. Pengen dipuji, pengen diangkat, pengen dimuliakan. Itu semua habbun nafs, al-hawa. Maka usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang sesungguhnya secara teori sederhana. Saya yakin semua kaum muslimin tahu bahwa inti agama ini adalah beribadah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Maka beribadahlah untuk Allah, salatlah untuk Allah, berpuasalah untuk Allah, berdakwahlah untuk Allah, amar ma'ruf nahi munkarlah untuk Allah. Jangan untuk habbun nafs, jangan untuk hawa, jangan hanya untuk kepentingan dirinya pribadi. Barakallahu fikum. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, harapkanlah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu ajran, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka nanti akan berkumpul bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang kesulitan dan berat jika membaca Al-Quran, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari arah belakang seorang Arab Badui menyusul seolah sengaja mengejar. Tanpa kata-kata, tiada kalimat pembuka, Badui itu menarik keras pakaian Nabi Muhammad SAW. Kata Anas, saya perhatikan bagian leher Nabi Muhammad sudah memerah lecet, terkena bagian tepi kain yang kasar. Saking kerasnya Badui itu menarik. Tidak berhenti di situ, seakan belum merasa cukup, Badui itu berbicara tanpa kesopanan. Bukannya manggil dengan wahai Rasulullah atau wahai Nabi Allah atau panggilan hormat lainnya, malah Badui itu langsung menyebut nama. Hei Muhammad, ya, apa yang dimaukan si Badui? Hei Muhammad, suruh orangmu untuk memberikan kepadaku harta milik Allah yang ada padamu, bentaknya. Kira-kira jika hal itu terjadi pada kita, apa yang akan kita lakukan? Oh, bukankah malah sudah pernah terjadi? Bahkan beberapa kali. Bayangkan ada orang tidak dikenal, melukai dan menyakiti, sikapnya kasar, bahasanya tanpa etika, lalu ia meminta harta secara paksa. Tak perlu sampai separah itu, ada yang berbicara kasar, marah langsung tak terkendali. Ada dendam yang sulit padam karena pernah disakiti, ingin membalas berlebih bila ada yang memaki. Mari belajar sabar dari Nabi Muhammad SAW dari kisah di atas. Anas bin Malik melanjutkan kisahnya. Setelah si Badui menarik keras pakaian Nabi, melukai dan berkata kasar, Nabi Muhammad justru berkata, faltafata ilaihi fadhahika. Nabi Muhammad menoleh ke belakang, kemudian beliau tertawa. Setelah mengetahui orang itu datang dari pemukiman Badui, yakni orang Arab gunung yang memang kulturnya apa adanya, budayanya yang bersikap belak-belakan dan adat mereka yang suka berterus terang, Nabi Muhammad SAW justru tertawa.
Bahkan Nabi Muhammad SAW memberitakan agar orang Badui itu diberi apa yang ia mau. Tertawa di sini bukan untuk menghina, tidak bertujuan merendahkan. Beliau tertawa karena senang, geli, dan terhibur. Sebenarnya banyak orang di sekitar kita yang berperilaku dan berperangai Badui. Pandanglah mereka sebagaimana Nabi SAW Nabi Muhammad memandang, bersikaplah dengan sabar. Ibunda Aisyah dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 2016 bercerita tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Ya, beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi beliau memaafkan dan mengampuni. Semoga saja sifat sabar kita semakin meningkat, lebih baik dan lebih berkualitas. PRK 10 Jumadal Akhir 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Januari 2023. Masya Allah ya. Sebuah artikel singkat yang ditulis oleh Al-Ustadz Mukhtar Hafizahullah Ta'ala ya, tentang kesabaran Nabi alaihi salatu wassalam dikala beliau didatangi seorang badui yang datang tanpa etika, menarik kerah baju beliau sampai leher beliau lecet, kemudian membentak beliau dengan panggilan yang tidak hormat, ya sama sekali tidak hormat, karena ya biasanya ketika seseorang memanggil Nabi alaihi salatu wassalam, memanggilnya wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, atau panggilan hormat lainnya. Akan tetapi badui ini ternyata mengucapkannya dengan panggilan yang Masya Allah langsung menyebutkan nama, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah berperilaku kasar demikian dan memanggil dengan kasar tanpa etika, tiba-tiba Arab badui tersebut meminta harta secara paksa. Bagaimana jika hal tersebut terjadi pada kita? Apakah kita bisa bersabar? Ya. Nabi Muhammad SAW ketika terjadi pada diri beliau hal seperti itu, beliau faltafata ilai, beliau menengok ke orang badui tersebut, kemudian fadhahika, beliau tertawa, beliau merasa oh Masya Allah lucu gitu, kayak beliau memberikan atau menyabari apa yang terjadi, beliau bersabar atas apa yang terjadi karena memaklumi orang-orang badui, orang-orang Arab gunung memang demikian apa yang mereka lakukan ya. Mereka orangnya apa adanya, mereka juga orangnya itu kulturnya itu sedikit lebih belak-belakan atau lebih berterus terang ya, bukan sedikit, malah memang mereka belak-belakan dan juga terus terang ya, seperti apa yang dilakukan oleh badui dalam cerita tadi. Dan beliau bersabar, bahkan beliau memberikan apa yang diminta oleh badui tersebut ya, Masya Allah. Begitu luasnya kesabaran yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu senantiasa kita meniru dan juga menjadikan beliau sebagai qudwah atau tauladan, suri tauladan yang baik, karena memang pada diri beliau terdapat suri tauladan yang baik untuk kaum muslimin, yang mulai dari sikap sabar beliau, juga sikap-sikap yang lain. Di antara sikap sabar Nabi alaihi salatu wassalam yang lain ya, yang menunjukkan kesabaran beliau adalah ketika datang kepada beliau seorang atau beberapa kelompok Yahudi atau satu kelompok Yahudi datang kepada beliau, kemudian Yahudi tersebut mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi ada huruf yang dihilangkan, dan Yahudi tersebut mengucapkannya assalamualaikum ya. Assalamualaikum, yakni kebinasaan atasmu, artinya bukan assalam ya, bukan assalamualaikum, akan tapi assalamualaikum, berbeda artinya. Kalau assalamualaikum ya, semoga kesejahteraan, keselamatan terlimpah atasmu, tercurah atasmu. Kalau misalnya assalamualaikum lamnya hilang, maka artinya berubah, semoga kebinasaan menimpa dirimu. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang ketika itu bersama Nabi alaihi wasallam mendengar kejadian, mendengar apa yang diucapkan Yahudi, maka Ibunda Aisyah mengucapkan atau membalas ya ucapan Yahudi tersebut dengan yang lebih daripada apa yang diucapkan oleh